Asante, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 1-5, dilanjut ayat 10. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat mereka ada di surga dan selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah pelindung dalam segala kesulitan. Hari ini gereja memperingati para malaikat pelindung. Gereja percaya bahwa Tuhan menyertai umat pilihannya dengan banyak cara, termasuk dengan kehadiran para malaikat pelindung. Ada banyak cerita dalam kitab suci tentang kehadiran para malaikat pelindung tersebut. Tuhan Yesus dalam Injil hari ini mengatakan, "Ingatlah, jangan menganggap rendah salah seorang dari yang kecil ini. Sebab aku berkata kepadamu, malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Dalam ajaran iman kita, gereja meyakini bahwa setiap orang dikaruniai oleh Allah seorang malaikat yang menjadi pelindung dan pendamping semenjak dia lahir. Dalam Katekismus Gereja Katolik dijelaskan bahwa dari awal sampai mati, kehidupan manusia dikelilingi oleh perhatian, pengawasan, dan campur tangan malaikat pelindung. Di samping setiap orang yang percaya, berdiri malaikat sebagai pelindung dan gembala yang menuntunnya sepanjang hidupnya. Dia bertugas membimbing kita kepada pemikiran, perbuatan, dan perkataan yang baik, serta menghindarkan kita dari yang jahat. Ia mendorong kita untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Malaikat pelindung berbicara dalam hati nurani kita agar kita melaksanakan kehendak Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, malaikat pelindung ini diyakini memiliki peran yang sangat penting dalam keselamatan. Di sana dikatakan, "Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya
sebab namaku ada di dalam Dia. Saudara-saudari terkasih, demikian pula dalam kehidupan kita saat ini. Kita dituntut untuk selalu mendengar suara para malaikat pelindung kita. Kita harus mengasah kepekaan dalam hati nurani kita. Kita perlu membina hubungan baik dengan malaikat pelindung kita, yaitu dengan berdoa memohon perlindungan serta penyertaannya. Gereja sudah menyediakan doa singkat untuk malaikat pelindung yang sangat baik untuk didoakan oleh semua kalangan, yaitu: malaikat Tuhan, pengawalku yang baik, beradalah selalu di sisiku untuk menerangi dan menjaga langkahku. Bimbinglah dan tuntunlah aku. Amin. Dengan memperingati para malaikat pelindung pada hari ini, kita diajak untuk bersyukur atas penyertaan Tuhan melalui para malaikat pelindung tersebut, sehingga kita senantiasa dapat diarahkan pada jalan yang baik dan benar. Kita juga diajak untuk menjadi malaikat pelindung bagi sesama, terutama mereka di sekitar kita yang lemah dan tidak berdaya, yang membutuhkan perhatian, dukungan, dan perlindungan. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami, agar kami boleh memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami, agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.